Ya teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah setia nonton YouTube channel saya, Leo Sitorus Siregar. Hari ini kita akan masuk ke episode yang kedua. Kita akan lanjut. Kemarin Putri sudah cerita bagaimana perjalanan hidupnya dari dia kecil, dia bertumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah dan ibu kandungnya, tapi dia bisa bertahan dan bisa selesai SMP yang beliau gitu ya. Nah sekarang dia akan cerita bagaimana dia punya tujuan pengen sekolah. Kenapa teman-teman? Karena di kampungnya itu kalau misalnya kita sudah selesai SMP itu ditawarin apakah dia mau kerja ke luar negeri, ke Malaysia, atau dia mungkin melanjutkan pendidikan, tapi jarang gitu ya. Kebanyakan langsung kerja gitu teman-teman. Nah kita akan dengarkan, mungkin Putri bisa sharing setelah SMP Putri ngapain. Ya, jadi teman-teman jangan bosan ya. Jadi seperti ini Kak, ketika saya tamat SMP saya berpikir akan kemana seperti itu. Saya masih memiliki hati yang pengen melanjutkan studi. Dan ketika tamat SMP itu ada salah satu hamba Tuhan pekerja di gereja. Dia itu sudah lama dan adalah sekolah ibu saya dulu. Dan dia sudah dipindahkan tempat tugas pelayanannya di Kalimantan Barat. Oh, dari Medan ke Kalimantan Barat. Ya. Tepatnya di? Dia di Pontianak. Oh, di Pontianak. Pontianak. Tapi dia masih merintis gereja juga waktu itu. Ke salah satu pelosok. Dan waktu itu saya punya Facebook. Ya. Saya punya Facebook dan komunikasi masih baik dengan kakak ini. Dan akhirnya dia cerita bagaimana sekolah kamu, karena dia tahu juga bagaimana kisah hidup saya seperti itu. Dan akhirnya Kak, saya mau pergi ke Malaysia, mau bekerja. Emang kamu nggak sekolah lagi? Dikatakan. Saya mau sekolah sih Kak, tapi karena mungkin ya Kakak tahulah perekonomian keluarga saya. Singkat cerita besoknya lagi dia datang chat. Kalau kamu mau sekolah, mau nggak ikut Kakak sekolah? Dia katakan seperti itu. Nggak berpikir panjang Kak, langsung saya bilang, ya Kak saya mau ikut sekolah. Kenapa langsung bilang mau? Karena hatinya yang pengen ikut pendidikan lebih lagi seperti itu. Saya mau buat lebih dari orang yang ada di kampung itulah. Mesti berbeda gitu. Iya, mesti berbeda karena memang ada kerinduan untuk mau lanjut sekolah terus. Dan akhirnya saya berpikir ya Kak mau, gitu kan. Ada beberapa teman juga mau sekolah ikut ke Kalimantan. Singkat cerita, ada 3 teman saya itu, satunya sudah ke Malaysia, satunya SMA di sana. Teman dekat? Ya teman dekat banget, masih keluarga juga. Dan akhirnya hanya saya sendiri yang dari kampung itu pergi ke Kalimantan, dibawa oleh kakak ini. Dan saya tuh berpikir bagaimana nanti di sana gitu. Sejenak ada pikiran seperti itu. Tapi karena saking inginnya mau sekolah, saya tidak lagi berpikir seperti itu. Dan akhirnya ketika itu saya sampai di Kalimantan, mungkin hanya 2 minggu saya bersama dengan kakak ini bertatapan, ngobrol sama, tidur bareng lah gitu. Dan akhirnya saya dimasukkan ke salah satu sekolah. Jadi sekolah itu bagus kan? Ya. Sekolah itu bagus. Pendidikannya memang bagus. Bagaimana dia mendidik anak-anak seperti itu. Dan saya belum tahu. Saya tinggal itu di panti asuhan SMK itu di Kalimantan Barat ini. Ya. Nama sekolah itu SMK Elim Kalimantan. Itu di kecamatan Kabupaten apa itu? Kabupaten Mempawah. Oh, Mempawah ya. Tapi memang bagus kualitasnya. Bagus, kecamatan Anjongan. Oke, bisa. Dan akhirnya saya masuk ke situ. Salah satu ada
bukannya rekan sekerja dengan kakak yang membawa saya ke Kalimantan ini. Nah, akhirnya ibu itulah yang membawa saya ke masuk ke rumah Elim itu. Dan saya belum tahu itu panti asuhan. Saya belum tahu, memang corak Kalimantan itu sama sekali buta. Sama sekali tidak tahu saya gitu. Nah, akhirnya masuk, dibawa dengan kakak ini dengan rekan sekerja dari sekolah Alkitab itu ke Elim. Masuklah ke Elim. Dan begitu banyak sekali peraturan. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh keluar dari kompleks itu. Mungkin keluar hanya karena ada orang tua jenguk. Akhir pekan juga nggak boleh? Nggak boleh, sama sekali tidak boleh. Pulang pun itu hanya 1 tahun 1 kali dalam peraturannya itu. Dan akhirnya saya rasa nggak akan mampu seperti itu. Dulunya saya bebas mau kemana pergi, difasilitasi di rumah dengan motor apa segala macam. Masuk ke Kalimantan istilahnya masuk dalam kurungan ya? Kurungan yang mungkin saya nggak mampu, nggak tahan seperti itu. Dan akhirnya saya jalani karena orang-orang di sekitar saya pun istilahnya baik, mengasihi saya juga, ya mendukung juga. Tapi di situ biaya sekolah dicukupkan semuanya dicukupkan. Iya. Jadi Putri itu tinggal sekolah aja gitu? Tinggal sekolah, makan, minum, tempat tidur, mandi apa segala macam. Enak juga ya, kalau ada aku juga mau. Itu difasilitasi. Difasilitasi di sekolah itu. Saya bersyukur sekali karena sekarang ini sulit sekali untuk mendapatkan tempat yang demikian. Jadi selama sekolah 3 tahun, apa yang Putri dapatkan? Mungkin pendidikan karakternya, apa yang berubah yang ada dalam diri Putri? Salah satunya itu kerohanian dikikis. Kerohanian ya? Kerohanian dikikis, karakter juga dikikis. Terkenal ya Kak, kalau orang Batak itu keras ya? Banget gitu ya. Dan akhirnya saya dikikis karakter lebih dulu ya, karakter, maka dikasih asupan rohani gitu lah ya. Ini bukan promosi sekolah ya teman-teman? Tidak. Jadi benar-benar Putri itu ibaratnya digembleng lah ya? Iya. Digembleng jadi sosok yang benar-benar berbeda, baru. Udah bukan orang kampung yang punya mungkin sifat-sifat yang dulu yang mungkin masa depannya nggak ada. Ini semua sudah terbuka, sudah berubah ya? Iya, benar sekali Kak. Jadi ketika SMK itu yang namanya saya tidak pernah bisa melakukan ini, dikikis jadi bisa seperti itu. Nggak bisa melakukan ini, ya harus bisa belajar. Dan akhirnya tamat SMK jurusan perikanan di sekolah itu. Tamat SMK itu saya pulang. Oh, pulang lagi? Ya, pulang tahun 2017. Saya pulang ke Medan, bertemu dengan orang tua di Medan, dan akhirnya di situ saya akan terus lagi berpikir, lanjut tidak? Lanjut nggak? Kemana lagi? Ya, kemana lagi? Karena ya seperti episode kemarin, ya, wawancara yang kemarin itu, tamat SMP itu mau kemana? Mau kemana? Sekarang tamat SMA mau kemana? Ya. Masa udah dari luar pulau mau kerja lagi gitu kan? Jadi saya berpikir keras, ya minta petunjuk Tuhan, intinya seperti itu ya. Karena di sana sudah dikikis karakter, sudah dikikis kerohanian itu, bagaimana kita sudah mengenal Tuhan seperti itu. Dan akhirnya saya juga pulang harus jadi berkat. Apa yang saya dapatkan dari sekolah itu saya harus bawa juga ke dalam keluarga, bahkan orang sekitar kampung itu. Harus ada perubahan juga terjadi, tidak hanya sama Putri tapi di lingkungan Putri juga. Iya. Tapi gini Put, aku jadi penasaran nih ya. Maksudnya di waktu Putri selesai SMP waktu itu ya, kita tarik ke belakang sebentar. Itu kan Putri mungkin orang yang kita bisa bilang belum terlalu dewasa ya untuk membuat satu keputusan ya. Tapi waktu itu ketika Putri ditawari, kan sudah pasti tempat tinggalnya beda sama kakak itu ya, Abah Tuhan itu beda ya. Apa yang membuat Putri, seorang perempuan nih kan, masih kelas 3 SMP waktu itu, masih belasan tahun, tapi sudah punya pemikiran yang sangat berani untuk aku pengen ambil keputusan ini, aku pengen berangkat ke Kalimantan tanpa memikirkan semuanya karena Putri sudah merasa pendidikan itu penting. Maksudnya, bagaimana cara Putri mengambil keputusan waktu itu? Apakah benar-benar Putri sudah yakin banget sama ini orang, sama ini pendidikan atau gimana? Yang pertama sih Kak, dari hati ya, memang karena pengennya sekolah melanjutkan itu
itu. Kalau misalkan keyakinan dengan orang ini yang membawa saya, ya yakin sekali. Karena saya pikir orang sudah mengenal Tuhan, dan dia sudah membimbing saya sekolah minggu seperti itu. Dan kakak ini pun saya rasakan kedekatan waktu sekolah minggu seperti itu. Jadi saya tidak takut, dan ya mestinya ada doa juga sih kak, doa juga. Umur anak yang segitu ya masih pengen senang-senangnya ya. Ada pasti. Ya pasti ada. Dan akhirnya saya tanpa berpikir panjang, karena hati itu memang ingin tetap mau sekolah. Jadi mengikuti kata hati, tetap disertai doa juga gitu ya. Tapi Putri sangat beruntung ya, maksudnya Tuhan selalu memakai orang-orang yang luar biasa yang sudah ada dalam kehidupan Putri untuk membantu Putri ya. Putri merasakan itu juga ya? Sangat merasakan. Jadi kayaknya tuh Tuhan bekerja itu nggak mungkin langsung ngomong sama Putri kan, kamu berangkat ke Kalimantan, tapi Tuhan menggunakan orang gitu ya. Tapi Putri juga harus peka terhadap itu semua ya. Nah, mungkin ini salah satu kebaikan Tuhan yang Putri bisa sekolah, bisa di SMK selesai, terus pendidikan karakternya juga dapat, semuanya dapat, dan juga biayanya semua, ya puji Tuhan dicukupkan semuanya ya. Ada orang yang sponsor juga segala macamnya. Oke, tapi setelah itu Putri pengen kuliah dong? Iya, pengen kuliah, tapi nanti kita akan cerita lagi di sesi berikutnya Bu ya. Oke, ya teman-teman, kita sudah selesai, kita sudah masuk ke sesi yang kedua saat ini. Dan di sesi yang ketiga kita akan dengar cerita bagaimana seorang Putri dia mengambil keputusan yang berani lagi ya, lebih berani lagi. Jadi saya mungkin berpikiran karena ada darah Bataknya, jadi saya berani ya Putri. Darah Batak. Apa yang dia ambil, terus kok bisa dia mendapatkan sponsor dan beasiswa juga dalam kuliahnya dia. Teman-teman pasti semua pada penasaran juga. Oke, sampai jumpa lagi di episode saya yang berikutnya. See you.